Nah, ayat yang 1 sampai ayat yang ketiga. Saya baca demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dan janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan judul dari firman Tuhan, umur panjang bagi orang yang menghormati ayah dan ibu. Amin. Bapak Ibu Saudara, rata-rata orang pasti akan menghendaki umur panjang. Kalau boleh sampai 100 tahun, kalau boleh sampai melihat cucu dan cicit. Itu kerinduan setiap umat manusia, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi banyak orang menghendaki umur panjang dengan berbagai motif. Misalnya seperti takut mati, takut meninggalkan kekayaan hartanya, dan masih ingin hidup di dunia ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa memprediksi setiap umur kita. Kita tidak bisa memprediksi umur setiap manusia, Bapak Saudara. Karena umur sebenarnya adalah misterius bagi manusia. Atau bisa dikatakan bahwa tidak ada yang tahu berapa umur dia hidup di bumi ini. Tapi kita melihat, Bapak Saudara, hari ini saya akan sampaikan bagi kita, rupanya orang yang menghormati ayah dan ibu, menghormati ayah dan ibunya, menghormati bapak dan ibunya, Bapak Ibu Saudara, dikatakan di sini adalah dia adalah memiliki satu kebahagiaan dan panjang umur di bumi. Berarti Bapak Ibu Saudara, tolak ukur kita memiliki satu umur panjang di bumi ini ketika kita menghormati ayah dan ibu kita, Bapak Saudara. Kalau pakai Alkitab ya pakai kata pakai hormatilah ayah dan ibu. Bapak Saudara, kalau pakai Alkitab pakai ayah. Di agama Muslim juga bahwa kalau mereka pakai bapak mereka bukan bapak tapi ayah, itu di agama Muslim. Karena ayah ini tidak dua. Tapi kalau bapak boleh banyak, siapa saja boleh kita pakai bapak. Tapi kalau ayah, katanya ayah adalah tidak sembarangan, Bapak Saudara. Tidak sembarangan, itu adalah ayah. Tapi kalau juga saya melihat di terjemahan bahasa Inggris berkata pakai father and mother, artinya father itu bapak, bukan diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah bapak. Nah, Bapak Saudara, kita ini adalah orang yang menghormati bapak dan ibu, maka dikatakan di dalam ayat yang ketiga berkata bahwa dia berbahagia dan panjang umur. Amin. Haleluya. Hari ini ketika kita menghormat orang tua kita, berarti itulah tandanya sedang Tuhan mengaruniakan umur panjang kepada kita. Jangan pernah mengutuki orang tua. Jangan pernah melawan orang tua. Karena nasihat orang tua adalah hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ada 4 poin dari ayat ini, Bapak Saudara, saya akan berikan bagi kita supaya orang memiliki umur panjang di bumi ini. Ada 4 hal yang harus kita perhatikan, Bapak Saudara. Dalam Efesus
adalah menghormati ayah dan ibu, mewujudkan penghormatan ayah dan ibu. Bapak saudara, ayatnya yang pertama menjawab, taatilah orang tuamu. Ketika kita menghormati orang tua kita, ketika kita menghormati bapak dan ibu kita, berarti tandanya kita menghormati orang tua kita, berarti menaati segala perintah dan nasihat daripada orang tua. Menghormati bapak ibu saudara bukan seperti upacara, bapak ibu, bukan seperti upacara kita hormat kepada bapak pembina, upacara dan kita hormat kepada yang lain. Misalnya datang dewa bapak kita di depan, Alkitab catat, bahkan gembala sudah menyampaikan minggu tanggal 10 Juli kalau lewat bapak kita di depan, hormat. Bukan seperti itu, tetapi menghormati di dalam ayatnya yang pertama berkata ketika kita menaati segala perintah Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, bapak saudara, yang kedua, bahwa bagaimana supaya kita bisa hidup atau supaya panjang umur, bapak saudara. Yang kedua, ayatnya dalam Amsal pasal 3. Amsal pasal 3 yang pertama, ayat kedua berkata, saya baca bapak saudara. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan diamlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Bapak ibu saudara, yang kedua adalah kata Daud kepada Salomo. Daud sedang menasihati Salomo ketika dia masih belum menjadi seorang raja. Dia menasihati Salomo, anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, janganlah engkau melupakan perintahku, simpanlah itu dan peliharalah itu di dalam hatimu. Bapak saudara, sehingga kita bisa melihat bahwa kehidupan Salomo adalah kehidupan yang sukses dari awal, walaupun di akhir hidupnya bapak ibu saudara adalah terjerumus di akhir daripada hidupnya. Makanya kalau sudah tua bapak saudara cepat sekali terjerumus. Lapan notek, lapan boleh nobitora, saudara. Itu kalau sudah umur. Salomo kan ketika muda itu diakui dari Alkitab bahwa dia orang yang berhikmat, orang yang luar biasa. Tidak ada sebanding dengan Salomo, tidak ada yang sebanding dengan kebijaksanaannya dalam memimpin kerajaan pada saat itu. Tetapi di akhir daripada hidupnya dia meninggalkan Tuhan. Kenapa dia meninggalkan Tuhan? Karena perempuan. Ketika banyak perempuan yang datang kepadanya, dia nikahi, dihitung 700 orang. Bayangkan, 700 perempuan yang asli bahwa berkat, bahwa Alkitab catat bahwa 700 istri, 300 kunting ini bahwa tidak diberkati, hanya diberi menjadi pembantu istrinya. Tapi itu bisa dilahirkan sama seperti Abraham. Ketika Sarah tidak melahirkan, bahkan Sarah berkata, hampirilah Hagar, hambaku itu. Berarti bisa dihampiri. Itu adalah bukti, saudara. Nah, kita melihat 1000 istri. Nah, 1000 istri ini adalah bagaimana cara menafkahi bolehlah kaya. Tapi bagaimana cara membagi cintanya. Makanya dalam kidung aku berkata, hai Jelita, engkau adalah kekasihku, dilihat yang lain, hai engkau adalah manis dan hitam. Sehingga bahwa cinta dan kehidupannya terpengaruh dengan perempuan-perempuan, sehingga Alkitab catat bahwa di akhir hidup daripada Salomo meninggalkan Tuhan. Itu sebabnya karena perempuan. Makanya dari awal Tuhan berkata, hai anakku Salomo, jangan engkau lupakan ajaranku, dan dialah hatimu memelihara perintahku. Orang yang memelihara perintah bapak saudara dan nasihat orang tua itu adalah mendapatkan kasih karunia, adalah panjang umur serta damai sejahtera ditambahkan kepadanya. Menghormati orang tua, saudara.
lainnya, saudara. Itu melawan, tapi menghormati orang tua adalah menaati segala perintah orang tua. Karena saudara begitu, di setiap orang tua tidak ada pernah saya mendengarkan nasihat orang tua tidak benar. Semua nasihat orang tua kepada anak-anaknya pasti demi untuk kemajuan anak-anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum saudara, bagaimana supaya bisa mengalami dan mengalami umur panjang? Yang kedua, kaum saudara, hati harus melekat kepada Tuhan. Hati harus melekat kepada Tuhan. Melekat, Bapak Ibu Saudara. Kalau cat ini, kalau masih di hapus, Bapak Saudara, masih bisa. Kalau digores kuat ya, masih bisa terbuka. Tapi melekat yang dimaksud adalah kontak, atau bisa dikatakan tidak bisa dipisahkan. Sama seperti misalnya warna cat, warna hitam, putih, dan merah misalnya kita campur aduk, tapi untuk memisahkannya kita tidak bisa lagi memisahkannya. Itu melekat, Bapak Saudara. Kalau anak-anak muda sudah mulai jatuh cinta, biasanya anak-anak muda kalau sudah mulai jatuh cinta, maka hatinya sudah melekat. Itu artinya melekat. Makanya nanti kalaupun nasihat orang tua berkata, nah jangan mau sama itu, saya tidak suka sama itu, saya tidak menghormati orang tua, nah dia itu jahat, dia itu begini dan begini. Jawaban anaknya, Pak, Ma, kalau bukan dia yang menjadi istri, kalau bukan dia yang menjadi suamiku, mau anak presiden aku tidak mau lagi. Bayangkan, anak presiden dikasih sama dia tidak mau lagi, daripada dipisahkan dengan hati yang sudah melekat kepadanya. Itu melekat namanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, melekat ini Bapak Ibu Saudara kita lihat dalam Pemazmur, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga ini dalam Pemazmur 91 ayat 15 berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Ayat 16 berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada Tuhan. Kita bisa melihat orang yang melekat dekat dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku menyertai dia, aku melepaskan dia di dalam kesesakan, aku melepaskan dia di dalam kesesakan. Apa saudara? Aku akan melumpuhkannya dan memberikan kepadanya kemuliaan dan panjang umur akan kukenyangkan dia. Bayangkan, panjang umur akan kukenyangkan dia. Artinya kukenyangkan bosan sampai 200 tahun masih kuat. Heran aku, udah 300 tahun aku masih kuat. Artinya Tuhan akan mengenyangkan dia dengan umur panjang ketika dia sudah melekat dengan Tuhan. Oke? Kalau kita sudah melekat di dalam, Bapak Saudara, melekat, sudah pernah menyampaikan khotbah dengan PowerPoint tertanam dalam gereja lokal, tertanam dalam gereja lokal. Bapak Ibu, kalau hati kita sudah tertanam dalam gereja lokal, kalau hati kita sudah tertanam dalam gereja di mana kita beribadah, sudah melekat hati kita, mau bagaimanapun pengaruh-pengaruh, kita tidak akan pernah pindah gereja. Mau dibilang kalau nanti Bapak ke gereja kami kasih kamu situa, situa. Kalau nanti kamu ke gereja kami nanti